Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aisiti Rabiah Hadawiyah dengan NIM 11820600007, jurusan Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menampilkan video praktikum mengenai osmosis pada kentang sebagai salah satu tugas mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Berikut merupakan tujuan dari praktikum osmosis pada kentang. Osmosis merupakan peristiwa berpindahnya air melalui membran selektif permeabel dari yang konsentrasinya encer ke konsentrasi yang lebih pekat. Variabel pada percobaan ini yaitu variabel kontrolnya yaitu kentang, kemudian variabel bebasnya yaitu konsentrasi larutan, dan variabel terikatnya yaitu volume kentang. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum osmosis kentang ini diantaranya yaitu 8 buah gelas, mistar, pisau, tisu, air secukupnya, gula pasir, kentang mentah, dan kentang kukus. Langkah-langkah percobaan. Pertama, kupas dahulu kentang, baik itu yang mentah maupun yang sudah dikukus. Setelah kedua kentang dikupas, selanjutnya potong kentang mentah dalam ukuran yang sama. Begitu juga pada kentang yang telah dikukus. Pastikan semua potongan kentang diukur dengan benar menggunakan mistar. Berikut merupakan hasil kentang yang telah dipotong. Selanjutnya yaitu membuat larutan sukrosa dengan konsentrasi yang berbeda. Sukrosa 10% berisikan gula pasir sebanyak 10 gram ditambahkan dengan air sebanyak 100 ml. Larutan sukrosa 20% berisikan gula sebanyak 20 gram ditambahkan dengan 100 ml air. Sukrosa 30% berisikan gula sebanyak 30 gram ditambah dengan 100 ml air. Dan juga gelas berisi air biasa. Masing-masing larutan tersebut dibuat dalam 2 gelas. Masukkan masing-masing 3 potong kentang mentah ke dalam 4 gelas berisi larutan dengan konsentrasi berbeda. Demikian pula dengan kentang yang telah dikukus. Masukkan masing-masing 3 potong ke dalam 4 gelas berisi larutan dengan konsentrasi berbeda. Amati setiap irisan kentang dalam 3 kondisi berbeda, yaitu pada awal dimasukkan ke gelas, kemudian 30 menit setelah direndam, dan 60 menit setelah direndam. Setelah 60 menit, angkat potongan kentang satu persatu dan dilap dengan tisu.
Ukur kembali satu persatu potongan kentang. Ukur panjang, lebar, dan tinggi setiap kentang, lalu dihitung volumenya. Catat hasil observasi secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil pengamatan. Pada pengamatan kentang mentah, diperoleh hasil yaitu pada sukrosa 10% terjadi penambahan volume sekitar rata-rata yaitu 0,1 cm3. Pada sukrosa 20% terjadi pengurangan volume rata-rata yaitu 0,2 cm3. Pada sukrosa 30% terjadi pengurangan volume rata-rata sebesar 0,03 cm3. Sementara pada air biasa terjadi penambahan volume rata-rata yaitu sebesar 0,4 cm3. Pada pengamatan kentang kukus diperoleh hasil yaitu pada sukrosa 10% tidak terjadi penambahan volume kentang. Begitu juga pada kentang yang direndam dalam larutan sukrosa 20%. Pada sukrosa 30% terjadi penambahan volume rata-rata sebesar 0,3 cm3. Sementara pada air biasa terjadi penambahan rata-rata yaitu 0,8 cm3. Kemudian perubahan kualitatif pada kentang, yaitu terjadi perubahan tekstur kentang dan perubahan warna kentang. Tekstur kentang yang direndam dalam larutan sukrosa selama 60 menit, teksturnya menjadi lembek. Sementara kentang yang direndam dalam air biasa, teksturnya tetap keras. Sementara warna pada kentang yang direndam dalam sukrosa menjadi lebih gelap dibanding kentang yang direndam di air biasa. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Volume kentang berkurang saat direndam dalam larutan sukrosa. Semakin tinggi konsentrasi sukrosa, volume kentang semakin berkurang. Hal ini dikarenakan kentang hipotonis sedangkan larutan sukrosa hipertonis, sehingga air keluar dari kentang. Sementara volume kentang bertambah saat direndam dalam larutan air biasa. Hal ini dikarenakan kentang hipertonis sedangkan air hipotonis, sehingga air dalam gelas masuk ke dalam kentang. Kemudian, semakin tinggi konsentrasi sukrosa, tekstur kentang semakin lembek. Sekian video praktikum yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.